Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Ratri Ferawati yang keren banget. Kali ini kita akan coba mengulak-ulik tugas kalian di trigonometri. Ibu nggak memberi jawaban sih, hanya sekedar memberikan clue-nya saja supaya memudahkan kalian mengerjakan. Tapi nanti hasil akhirnya silahkan lanjutkan sendiri ya. Dan perlu diketahui pada soal buku program sekolah penggerak ini memang sudah mengacu kepada soal PISA. Nah, PISA itu apa sih? PISA. Silakan kalian nanti mencari di internet. Apa sih soal PISA itu? Ya, soal PISA ya kalian cari aja deh. Oke, sekarang kita mulai. Nomor 1. Carilah panjang sisi X, Y, dan Z. Jadi, untuk mengerjakan soal berikut, maka ada materi dasar yang harus kalian ketahui tentang trigonometri. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui ketika pada pada segitiga siku-siku ya, pada segitiga siku-siku itu ada namanya sisi miring, di mana sisi miring itu adalah di depannya sudut siku-siku. Itu merupakan sisi miring yaitu Z. Kemudian tergantung kalau pada soal ini maka sisi depan dari 30 derajat itu adalah sisi depannya itu adalah 9,2 itu sisi depannya. Nah, 9,2. Sedangkan sisi sampingnya untuk sudut 30 derajat ini itu adalah X. Oke. Kita kembali kepada soal ya. Pada trigonometri itu ada namanya sin, cos, dan tangen. Perbandingannya untuk rumusnya kita singkat saja ya, karena materinya sudah lengkap sekali disediakan di buku ini. Sin 30 atau sin alfa ya. Kita coba dulu. Sin alfa nih, itu adalah si demi, yaitu depan sudut dibagi dengan sisi miring. Ya, depan sudut untuk 30 derajat ini berarti apa? 9,2, sedangkan miringnya adalah sisi Z. Kemudian, untuk cos alfa maka akan berlaku adalah kosami. Apa sih kosami itu? Cos itu berarti apa? Samping, sisi samping per sisi miring. Nah, sampingnya sisi 30 itu adalah X ya, adalah X. Kalau kita buat di sini untuk yang nomor satunya depannya itu adalah berarti untuk 30 nih ya, untuk alfanya 30 itu depannya adalah 9,2. Sedangkan sisi miringnya adalah yang Z. Nah, sedangkan untuk yang cosnya sampingnya itu adalah nilainya X dan miringnya adalah nilainya Z. Z-nya kok salah? Mau nulis Z jadi nulis X. Berarti X per sisi miringnya adalah yang Z, karena sisi miring tadi adalah Z. Ingat ya, untuk segitiga siku-siku tidak hanya menghadap kanan dan kiri. Ini bisa juga seperti ini. Nih. Nah, berarti kalau seperti ini, maka sisi miringnya bukan yang miring. Tapi ingat, sisi miringnya ada di depannya sudut siku-siku. Nah, kalau kita buat seperti ini ya, ada penamaan A, B, C. Ya, berarti depannya sudut A itu adalah sisi A, depannya sudut B itu adalah sisi B, dan depannya sudut C itu adalah sisi C. Jadi seperti itu penamaannya. Kemudian ya, jadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya di sini. Berarti untuk tangan, nih, tangan apa itu adalah tadesa, depan per
samping. Nah, kalau kita perhatikan untuk tangan di sini untuk yang 30 depannya adalah 9,2. Nih, dan sampingnya adalah X. Seperti itu. Kalau kita perhatikan secara seksama, maka kita akan mendapatkan bahwa untuk menentukan nilai tangan dari segitiga siku-siku, maka tangan itu berkaitan dengan apa? Dengan sudut tegaknya. Nih, depan dan samping. Berarti tangan itu adalah yang berkaitan dengan sisi-sisi tegaknya. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan miring, kita lihat ini miring, miring, miring itu adalah, jadi sisi yang berkaitan dengan sisi miring itu adalah fungsi sinus dan kosinus. Hanya saja untuk fungsi sinus maka itu berkaitan dengan sisi depan. Sedangkan untuk kosinus itu berkaitan dengan sisi samping. Oke, lanjut ya. Karena yang di sini adalah yang diminta adalah sisi X dan sisi Z. Maka langkah pertama yang bisa kita cari yang mana ya? Dari sin 30. Dari 30 derajat. Nah, ini berkaitan lagi dengan apa namanya nih, sudut istimewa. Jadi sebelum membahas ini banyak sekali dulu riwayatnya yang harus kita pelajari. Kita pelajari dulu ya sudut istimewa sebelum jawab ini. Sudut istimewa pada suatu trigonometri. Ini gimana nih ya? Oke, kita coba sudut istimewa ya. Sudut istimewa dan cukup dan kalian bisa melihatnya dengan baik. Di sini ada sin, di sini alfanya ya, sin alfa, di sini ada cos alfa, sin alfa, dan tangen alfa. Nih, ini fungsinya ya, fungsi fx-nya yaitu sin, cos, dan tangen. Sudut istimewa itu berapa aja? Mulai dari 0, derajat 30, derajat 45, derajat 60 derajat, dan 90 derajat. Nih, ini adalah sudut istimewa yang harus kalian hafal. Nggak jauh-jauh kok untuk mengingatnya, hanya sekedar menghafal angka 1, 2, dan 3. Nggak percaya? Silahkan kalian cek di buku manapun ya. Sin 0 itu nilainya 0. Oke. Kemudian sin 30 itu setengah, 1/2. Nih, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nih. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian sin 90 adalah 1. Nih, kalau kita lihat kan angkanya cuma 0, 1, 2, dan 3. Kita lihat untuk nilai sin dia dari 0 semakin membesar sampai akhirnya angka 1. 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3. Gampang kan? Nah, ini setengah akar 2 nih, 22, kemudian setengah akar 3, 1. Kebalikan dengan cos. Jadi sin dengan cos itu kebalikannya. Dimana cos 0 itu 1. Kemudian cos 30, kalau cos itu dia menurun, kalau sinus itu dia menaik nilainya. Kemudian kalau cos alfa 30 berarti setengah akar 3. Nih, sama-sama nih. Sin dan cos 45 sama-sama setengah akar 2. Kemudian cos 60 itu nilainya
1/2 dan cos 90 itu nilainya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Ingat kebalikannya kan? Dari 0 menuju 1 untuk nilai sin, kalau kosinus dari 1 menuju ke 0. Sekarang tangan. Kalau tangan 0 itu 0, tangan 30 itu sepertiga akar 3 apa 1 per nanti deh kita lihat lagi ya. Ini masih tanda tanya ibu juga lupa. 45 itu 1, 60 sepertiga akar, oh terbalik ya, ini sepertiga akar 3. Kalau di sini 60 nggak salah akar 3, dan ini dia tidak terdefini atau tidak terhingga karena tidak pernah menyentuh tidak pernah menyentuh garis sumbu X ya, sumbu Y-nya ya. Ini dianya sebentar. Ini sepertiga akar 3. Di sini 1, di sini akar 3. Jadi seperti itu ya. Untuk tangan dia lebih dominan dengan angka 0, 1, dan 3. Seperti itu. Jadi dia semakin membesar. Ya, ini sepertiga akar 3, di sini 1, di sini akar 3. Nah, setelah kita nanti setelah dicek lagi ya, tapi kalau tidak salah seperti ini. Ya, kalau tidak salah seperti ini. Karena memang hanya angkanya 0, 1, 2, dan 3. Oke, setelah kita belajar tentang perbandingannya, si demi, kosami, tadesa, dan sudutnya, kita coba menjawab pertanyaan ini. Cari panjang sisi X dan Z. Kita cari X dulu nih. Untuk mencari nilai X, oke, jadi yang diketahui sudut, kemudian sisi depan yang artinya sisi miring, berarti kan berkaitan dengan sisi tegak. Nah, yang berkaitan dengan sisi tegak itu berarti apa? Nilai tangan. Nih, tangan kan tadi kan ingat kan bahwa yang berkaitan dengan sisi tegak itu adalah nilai tangan. Ya. Berarti untuk tangan 30 derajat berarti apa? Sisi depan per si demi ya. Demi. Di mana depannya tadi adalah 9, ini depannya kan tadi 9,2. Kemudian sisi sampingnya tadesa. Kan salah kan? Tangannya itu tadesa, bukan si demi. Si demi itu miliknya sin. Tadesa. Tadesa. Oke, tadesa. Depannya 9,2 dan sampingnya adalah X. Tangan 30 tadi berapa? Nih, 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Depannya 9,2, X-nya yang dicari. Nah, ruas kiri maupun ruas kanan kita cari dikalikan X, sehingga di sini menjadi atau mau cara cepatnya tinggal pindah tempat kan? Berarti tinggal X dikali 1/3 akar 3, X dikali dengan X, habiskan X-nya ya, tinggal 9,2, sehingga nilai X-nya adalah 9,2 dibagi dengan 1/3 akar 3. Silakan nanti kalian lanjutkan lagi hasil akhirnya berapa. Salah ibu nih, ini sampai akhir namanya nih. Terus kita lanjutkan ya. Kemudian kita coba cari nilai Z. Nah, Z itu apa? Sisi miring. Nah, untuk menggunakan sisi miring dan sisi depan, maka berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sinus. Nah, kan
sisi depan dan sisi miring berarti berkaitan dengan sinus. Si demi ini 30 derajat nih. Kalian susah nanti. Nah, oke. Si demi. Oke. Dimana sin 30 tadi berapa? 1/2 atau setengah. Depannya 9,2. Miringnya itu Z yang dicari. Sama seperti ini tadi kan caranya kan. Masing-masing ruas dikalikan dengan Z. Oke, berarti Z masing-masing ruas dikalikan dengan Z dan dikali dengan, jadi masing-masing ruas ini dikali dengan 2Z. Nah, 2Z kok jadi 2X? 2Z. Masing-masing ruas dikali dengan 2Z. 2 dikali 2Z. 2Z dikali dengan setengah, ini maka hilangkan Z-nya. Hilang 2-nya. Nah, kemudian 9,2 2 ya, berarti tinggal di sini ini Z, di sini 2Z, masing-masing ruas kan dikali dengan 2Z ya. Dikali dengan 2Z. Oke, jadi ini dicapus. Nah, sehingga nilai Z-nya adalah, silakan dicari sendiri. Nah, dapat deh. Nanti hasilnya berapa? 9,2 dikali dengan 2. Dapat deh nanti hasilnya. Oke. Jadi seperti itu, tergantung apa yang diketahui, apa yang ditanya. Jadi ketika yang berkaitan dengan sisi miring, maka yang kita gunakan adalah fungsi sinus dan kosinus. Tapi yang berkaitan dengan sisi tegaknya, berarti yang kita gunakan adalah fungsi tangan. Ya, seperti itu. Ingat, jadi si demi berarti sin depan bermiring, kosami berarti samping bermiring, dan padesa depan per samping. Gampang bukan? Sangat gampang sekali. Oke, selanjutnya nomor 2 nih. Segitiga BC memiliki panjang sisi sebagai berikut. Tentukan nama-nama setiap sisi segitiga berikut ini. Berarti depannya sisi A itu adalah depannya sisi A berarti depannya sudut A itu berarti sisinya adalah A gitu. Depannya sudut B itu berarti sisi B. Depannya sudut C berarti sisi C. Begitu ya. Tentukan nama setiap dari berikut, kemudian carilah hasil sin apa namanya? Sin alfa dan cos alfa. Nah, berarti yang digunakan ini kan? Ini sama seperti yang nomor 1. Ya. Kalau berkaitan dengan sisi miring, berarti dia kita gunakan fungsi sinus dan kosinus, dan yang berkaitan dengan sisi tegaknya berarti dengan tangan. Oke, nggak usah dijelaskan karena nomor 1 sudah sangat cukup jelas. Kita ke nomor 3, soal aplikasi. Pada gambar sini KLM adalah segitiga dengan besar sudut dan panjang seperti gambar di samping. KLM adalah segitiga dengan besar sudut. Oh, di pertanyaannya terulang. Yang A, tentukan hasil perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan. Udah ya, tadi jelas ya bahwa sin itu adalah si demi. Ya kan? Bahwa sudut K itu nanti adalah yang A. Berarti sin L, ya kan? Ini sin L. Berarti kalau sin
Ibu nggak nuliskan sudutnya ya, langsung aja Ibu nuliskan ininya. Berarti sin L depannya itu adalah nih, kalau L berarti depannya ini ya. Nih. Kemudian sisi miringnya ini. Kemudian sisi sampingnya adalah ini untuk L. Sedangkan untuk yang ini warnanya nih. Mana warnanya? Nih. Sedangkan untuk yang sudut K depannya itu adalah ini, ya kan? Sama sisi miringnya karena di depan siku-siku, sedangkan sisi sampingnya adalah ini. Seperti itu, oke. Oke, kita ganti di sini berarti sisi sampingnya adalah ini. Nah, kita lihat di sini berarti sisi L-nya. Kita bisa menggunakan kalkulator mencarinya, ya. Bisa juga dengan menggunakan perbandingan tadi. Kalau sin itu adalah si demi. Berarti depannya itu adalah nih. Untuk L kan berarti depannya adalah 3. Si demi miringnya akar 13. Terus cos L-nya cosami sampingnya. Nih cosami sampingnya 2. Miringnya sama-sama 13. Nih, ingat untuk sin dan cos dia berkaitan dengan sisi miring. Ya. Sedangkan tangan L-nya, oh nggak ada kok, nggak ada tangannya. Oke, sudah terlanjur ditulis. Tangan L-nya berarti apa? Berkaitan dengan sisi tegaknya, yaitu tadesa. Depannya itu adalah 3. Nih, depannya L kan dia 3. Sedangkan sisi sampingnya tadesa itu adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, silakan coba kalian mencari yang sin K, cos K, dan tangan K. Nah, nanti ada nih, ada yang bersama nih. Mana yang sama? Ya. Dua pasang nilai perbandingan trigonometri manakah yang hasilnya sama? Mengapa demikian? Silahkan nanti kalian jabarkan. Ya, seperti itu. Ya, oke, ini lagi. Oke, selanjutnya yang pasti nanti di sini bahwa nilai di sini sama sin 56,3 sama nilainya dengan cos 33,7. Sedangkan untuk nih, cakep. Cos 56,3 tuh nilainya nanti sama dengan sin 33,7. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut. Nih, cari panjang X, Y, dan Z. Oke. X, Y, dan Z. Di sini sudah ditentukan bahwa siku-sikunya ada di sini. Ya, di sini juga. Mungkin supaya enaknya kita memberikan apa namanya ini ya? Sembarang ya, pemberian nama suatu titik itu sembarang. A, B, C, D. Ya. Dimana untuk segitiga yang pertama, itu adalah segitiga nih ADC atau ACD. Nah, sedangkan segitiga yang kedua itu adalah ABC. ABC.
Nggak mesti ya sembarang kita ya. Nggak mesti kalau di tengah itu, kalau ibu itu apa sudutnya. Jadi biasakan penamaannya begini ya. Nih. Biasanya gini nih, kalian tuh kebiasaannya begini nih. Nih A, B, C. Maka sudutnya di B gitu kan. Sembarang. Nah, kalau di sini berarti dia sudutnya adalah di D dan sudutnya di C. Seperti itu. Kita lanjut. Berarti untuk yang segitiga yang pertama, ketika kita ingin mencari nilai, nih ya, yang pertama kan ini sudutnya ya, nih. Maka yang berarti untuk mencari segitiga pertama kita harus mencari segitiga yang kedua terlebih dahulu, karena diketahui ini sisi miring untuk segitiga yang kedua, baru kita bisa mencari segitiga pada kita mencari segitiga yang pertama untuk mencari segitiga yang kedua. Jadi seperti itu. Di sini sisi miringnya 8. Di sini sudutnya 60. Di sini, nah tergantung kalian. Kalau ingin mencari nilai X, maka yang berkaitan sisi samping dengan sisi miring itu apa? Cos, ya enggak? Yang berkaitan dengan sisi miring dan sisi miring dan sisi samping berarti apa? Cos. Kita gunakan cosami, berarti cos 60 sama dengan cosami. Sampingnya itu adalah X dan miringnya adalah 8. Nah, tadi cos 60 berapa ya? Cos 60 itu dari setengah. X per 8. Maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 8. Nah, 8 kali 2, 8 kali setengah tinggal 4. Kemudian 8 dikali 1/8, habis kan tinggal X saja. Maka kita dapatkan nilai nilai X-nya yaitu 4. Aduh, kok menjawab sih? Oke, lanjut. Untuk mencari nilai Y, maka untuk mencari nilai Y berarti apa nih? Sisi depannya B. Sisi depan B merupakan sisi miring untuk yang segitiga yang kedua. Ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan sisi depan dan miring apa? Menggunakan sinus. Berarti sin 60 derajat adalah si demi. Depannya tadi Y dan miringnya adalah 8. Sin 60 tadi berapa? 1/2 akar 3. Harus dihafal ya. Di sini Y per 8. Maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 8. 8 dikali dengan setengah tinggal 4 akar 3. Kemudian 8 dikali dengan 1/8, habis 8-nya tinggal Y saja. Dapat nilai-nilai Y. Nah, untuk mendapatkan nilai Z, berarti kita gunakan yang sudut 45 derajat. Nah, sudut 45 derajat ini apa? Z ini apa? Depannya kan? Berarti menggunakan aturan sinus. Silahkan dicari. Berarti sin 45 derajat adalah sisi depannya adalah si demi, depannya adalah Z, dan miringnya adalah yang Y-nya. Yang Y-nya tadi sudah kita dapatkan adalah 4 akar 3. Silahkan dilanjutkan. Tinggal sedikit lagi kita menyelesaikannya. Nomor 5, kita lanjut. Aduh, tempatnya mana ya? Mudah-mudahan cukup. Dari jarak 120 meter, seorang pengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis merukan dan puncaknya adalah 30
Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Cari hasilnya dengan membulatkan kesatuan meter terdekat. Kita lihat di sini. Yang diketahui sudut. Kemudian sisi samping. Yang ditanyakan adalah tinggi. Ya kan? Yang ditanyakan tinggi nih. Mana nih? Mengukur tanah dari seorang mengukur. Gunakan perbandingan untuk mencari tinggi gedung. Nih, mencari tinggi gedung itu kan berarti Y. Nah, yang berkaitan dengan sisi-sisi tegaknya apa? Kita gunakan apa tadi? Tangan. Ya, berarti tangan 30 derajat. Tadesa depannya sudut apa? Y. Tadesa sampingnya sudut apa? 120. Oh, 30 derajatnya kenapa dikurang 0-nya nih? Nah, 30 derajat. Nah, dapat deh. Gampang kan? Gampang sekali. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6. Aduh. Nomor 6. Oke. Nomor 6. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku. Jadi ini siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ini adalah siku-siku yang pertama, segitiga siku-siku yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ada 4 segitiga siku-siku yang disusun, di mana sisi miring yang pertama itu ya diketahui yaitu sebesar 4 satuan panjang. Nyamuk. Apa nih? Desi berkata ia perlu mencari sin 30 untuk mencari panjangnya X. Apakah kamu setuju dengan Desi? Nih, kita lihat di sini. Yang ingin dicari adalah nilai X. Berarti di sininya kan? Berarti di sini nih. X di sini nih, berarti nilai X di sini ya. Berarti di sini X, kalau kita buat di sini X. Di sini kita anggap sajalah X1 ya. Ini X1, X2, sesuai dengan ini ya. X3, X4-nya itu X saja. Ya. Kalau kita lihat ada apa namanya? Ada sudut. Kemudian ada sisi miring. Yang ditanyakan adalah sisi samping. Ya kan? Ada sisi miring, yang ditanyakan adalah sisi samping. Maka fungsi yang tepat yang kita gunakan apa? Sin bukan? Kalau sin kita lihat apa dari rumusnya? Sin apa? Sin 30 si demi. Nih. Depannya di sini. Berkaitan enggak? Enggak lah, karena yang di sini kan yang ditanyakan X, bukan yang di sini. Ini enggak ditanyakan. Jadi untuk apa kita mencari sin? Ini enggak? Langsung aja kita gunakan cos ya. Cos 30 kosami. Kosami. Mana sampingnya itu X1. Nih. Bermiringan 4. Nah, dengan cos 30 itu tadi 1/2 akar 3 sama dengan X1/4. Oke, berarti masing-masing ruas kanan dan kiri kita kalikan dengan 4. 4 kali setengah tinggal 2 akar 3. Kemudian 4 kali 1/4 hilang 4-nya, tinggal X1 saja. Dapat di X1. Nah, X1 itu merupakan sisi miring dari segitiga yang kedua. Sama, yang kita cari adalah nilai
cos, bukan sin, karena ini tidak kita cari, ya kan? Yang di sini tidak kita cari, tidak, karena tidak ditanyakan, tidak, maka tidak perlu. Yang kita cari adalah yang ditanyakan, ya. Oke, berarti untuk mencari X2 berarti apa? Cos sami lagi. Nah, tadi kan miringnya sudah dapat nih, 2 akar 3 berarti cos 30, berarti dia sampingnya itu adalah X2, miringnya itu adalah tadi X1. 30 di setengah akar 3. X2-nya itu yang dicari. Kemudian X1-nya kita dapatkan tadi adalah 2 akar 3. Nah, masing-masing ruas kita kalikan dengan 2 akar 3. Nih. Tuh, ini bisa nggak nih? Berarti 2 akar 3 dikali setengah akar 3. Kemudian, nih, X2 per 2 akar 3 kali 2 akar 3. Hilang kan nih coret-coret. Tinggal X2-nya adalah 2 bagi 2 habis. Akar 3 kali akar 3 menjadi akar 9. Akar 9 itu 3. Nah, jadi X2-nya adalah, aduh, baterainya habis. Baterai dulu. Oke. Berarti kita dapatkan X2-nya itu adalah 3. X2-nya di sini 3. Nah, dari X3 ini kita bisa menentukan begitu seterusnya. Maka untuk mencari X3 berarti cos 30 itu berarti cosami sampingnya itu adalah tadi ini untuk yang segitiga ini cos yang segitiga yang pertama, ini cos yang segitiga yang kedua, ini cos yang segitiga yang ketiga, ya. Cosami sampingnya itu adalah X3, miringnya adalah X2. Nih, X2. Dimana ini setengah akar 3 hitam manis. Oke. Nih X3 yang dicari, X2-nya jadi berapa? 3. Ini kalau ibu salah perhitungannya tolong dibenerin ya. Kadang-kadang ucapan dengan pikiran tidak nyambung. Nah, berarti masing-masing ruas dikali dengan 3. Sehingga X3-nya 3 dikali dengan 1/3 berarti tinggal akar 3. Nah, tinggal X3-nya adalah akar 3. Nah, silakan lanjut nih. Lanjut, berarti untuk mencari cos 4-nya, nih, berarti X saja, karena sisi miringnya kan, sisi sampingnya kan X. Dibagi dengan sisi miringnya adalah X3. Oke, tinggal dilanjutkan. Ya, nanti berapakah hasilnya? Lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali lebih lebarnya buat persamaan untuk mencari panjang persegi panjang tersebut. Ini maksudnya apa nih? Kita disuruh buat gambar sendiri kah? Kita hapus dulu yang mengganggu. Nih. Oke.
Ini soal nomor 8 ya ternyata. Oke, nih. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali lebarnya. Buat persamaan untuk mencari panjang persegi panjang tersebut. Kalian sendiri ya, berarti persegi panjang, gambar persegi panjang dengan diagonal 2 kali lebarnya. Jadi misalnya kalau ada di sini persegi panjang nih ya, yang dimaksud dengan diagonal adalah 2 kali lebarnya. Nih, misalnya di sini X, maka diagonalnya adalah 2 kali X, seperti itu. Buat persamaan untuk mencari panjang persegi. Nah, berarti yang ditanyakan ini nih. Nih. Ini yang ditanyakan. Jadi misalnya ada persegi 4A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah panjangnya. Apakah itu AB ataukah DC. Nah, ya. Silakan kalian menggunakan sin, cos, ataukah tangen. Ya, di sini ada karena sisi miringnya 2x, kemudian salah satu sisi tegaknya adalah x, seperti itu. Silahkan kalian cari nanti ya, menggunakan sin, cos, ataukah tangen. Berapa besaran sudutnya? Coba kalian nanti cari di internet atau di berbagai macam sumber untuk persegi panjang dengan apa namanya nih, dengan diagonalnya adalah 2 kali apa nih ya, bisa aja sih. Misalnya nih misalnya kita coba carinya di A ya, berarti sin A. Berarti sin A adalah depan per miring. Depannya adalah X. Dapat sudah tuh, gampang tuh. Ya, depannya adalah X dan miringnya adalah 2X. Tinggal dapat sudah nanti tuh. Ya. Nanti dapat di sini. Nanti dapat sudutnya nanti kalian bisa mencari nilai AB-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang 50 meter dengan sudut antara laki-laki dan puncak 45 derajat. Jadi seperti ini gambarannya. Berapa jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon? Ini yang ditanyakan. Berapakah jarak antara laki-laki tersebut dengan pohon? Ini yang ditanyakan. Berarti kita apa gunakan di sini? Sisi ini 50, kemudian ini. Nah, berarti kita ini pertama mencari X1 dulu. Nih. Ya, mencari X1 dulu, kemudian habis itu mencari X2. Sama, karena di sini ini yang berkaitan dengan segitiga yang berkaitan dengan sisi tegaknya, maka kita gunakan tangan. Berarti tangan 60 depan per samping, tangan 45 depan per samping, ya kan? Nanti dapat X1, nanti dapat X2, kemudian nanti jaraknya ya udah, berarti untuk yang ditanya ini tinggal X2 dikurang dengan X1. Gampang kan? Ini masih nomor 7 juga gampang ini ya. Nomor 7 itu dia tinggal berarti sin A adalah depannya X, miringnya 2X, berarti setengah. Berarti kalau setengah itu tadi berapa derajat? 30 derajat. Kemudian karena ingin yang ditanya adalah tanda tanya, berarti kan bisa menggunakan terserah. Apakah kau bisa kalau menggunakan sisi tegaknya berarti gunakan tangan, kalau menggunakan sisi samping berarti gunakan
kosinus karena sudah diketahui bahwa sudut di sini ya itu adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian nanti komentarin di kolom komentar pada YouTube di bawah ini. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk terus bertanya, mencari dan berdiskusi. Ya. Tuh, mana lagi nih? Ibu mengakhiri. Ini tombolnya mana juga? F10. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.